Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Brahmadita Pratama Mahardika dari Universitas Islam Malang. Pada kesempatan ini, saya sebagai Ketua Pengusul dalam Program Padanan Dana 2024. Judul proposal yang saya usulkan pada kesempatan ini adalah hilirisasi produk telur fungsional rendah kolesterol non-antibiotik growth promotor melalui implementasi herbal probiotik Lactobacillus salivarius. Pada kesempatan ini, mitra kami adalah Koperasi Tani Nusantara atau akrab disebut dengan Arum Sabil Farm. Baik, inovasi yang kami usulkan berupa telur salivarius. Telur ini merupakan hasil inovasi tim kami pada program Matching Fund tahun 2023. Dari hasil penelitian yang kita lakukan, terbentuk produk telur dengan kadar kolesterol yang rendah. Dari perlakuan kontrol yang awalnya kolesterol 250 mg per 100 gram telur menjadi hanya 89 mg per 100 gram telur. Dan kadar protein dari 10,35 menjadi 13,08. Telur merupakan salah satu jenis protein hewani yang mengandung kadar asam amino yang lengkap dan seimbang. Telur merupakan salah satu produk peternakan yang punya nilai gizi yang sangat baik untuk pertumbuhan dan kecerdasan otak manusia. Pada satu butir telur mengandung 6-10 mg protein, padahal kebutuhan manusia akan protein sebesar 65 mg, atau satu orang perlu 10 butir telur dalam satu hari. Namun, jika kita mengkonsumsi telur dalam jumlah banyak, kita mengalami resiko terhadap kolesterol. Karena kolesterol dalam telur sebesar 250 sampai 375 mg dalam 100 gram telur. Sedangkan kebutuhan manusia hanya 300 mg. Ketika kita mengkonsumsi 10 telur, maka kolesterol dalam tubuh kita akan meningkat. Maka dari itu, kadar kolesterol pada telur harus diturunkan. Dari hasil penelitian kita juga, penggunaan probiotik Lactobacillus salivarius dapat memperbaiki kesehatan ternak. Bisa kita lihat pada gambar di bawah ini, di sini ada gambar organ dalam, yang paling terlihat adalah kadar lemak. Kadar lemak dari penggunaan Lactobacillus salivarius atau probiotik ini sangat rendah dibanding dengan perlakuan lain. Lalu kecernaan pakan pada penggunaan minum probiotik dan pakan probiotik menunjukkan hasil fili usus yang lebih panjang dan lebih lebat. Hal ini mengindikasikan bahwa kecernaan semakin baik dan kesehatan dari ayam yang kita pelihara semakin baik. Produk telur ini perlu dihilirisasikan dan dikomersialisasikan karena produk telur ini merupakan produk telur fungsional, maka kita harus mencari market yang terbaik dan strategi pemasaran yang terbaik. Maka dari itu, pada program Padanan Dana 2024, kami mengajukan untuk melakukan hilirisasi dan product development dari telur salivarius. Hilirisasi dan product development. Program ini kita melanjutkan dari program Matching Fund tahun 2023. Apa yang kita lakukan? Yang pertama, kita melakukan penjaminan mutu pada telur. Karena telur yang kita hasilkan adalah telur fungsional dengan kadar kolesterol rendah dan protein tinggi. Hal ini dikhawatirkan masa simpannya lebih sedikit atau lebih singkat. Maka dari itu kita perlu melakukan penjaminan mutu pada hari keberapa masa kadaluarsa telur ini. Yang kedua, kita juga harus memilih jenis kemasan yang terbaik untuk telur. Kita upayakan untuk tidak menggunakan plastik. Seperti yang kita tahu bahwa penggunaan plastik dapat mencemari lingkungan. Alternatif yang kita akan gunakan adalah dengan smart packaging dari ravage atau dari serat tumbuhan, tapi kita juga coba menghindari untuk tidak menggunakan kertas. Nah, penggunaan packaging baru dalam penjaminan telur ini perlu dilakukan pengujian yang lebih dalam untuk membuat
keeksklusifan telur semakin baik dengan kemasan yang baru, dan target marketing yang tepat untuk produk fungsional ini. Lalu, kita juga perlu melakukan strategi pemasaran yang baik. Kita akan menggunakan strategi pemasaran yang modern dengan target-target konsumen khusus. Target-target konsumen yang memerlukan produk-produk fungsional yang sangat aware atau sadar terhadap healthy life. Setelah kita punya strategi pemasaran yang baik dengan produk yang unggul dan baik, kita juga lakukan penentuan harga, kita uji kelayakan harga pada konsumen. Setelah itu, setelah memang sudah strategi pemasarannya baik, produknya baik, kita lakukan analisis kelayakan bisnis yang akan kami laksanakan. Apakah bisnis ini menjanjikan, di titik berapa modal akan kembali, dan lain sebagainya, kita akan analisa pada program ini. Rekam jejak pengusul. Yang pertama, saya Brahmadita Pratama Mahardika, dari peternakan, saya sebagai ketua, kami semua dari Unisma. Pada tahun 2023, saya mendapatkan program matching fund dengan konsep pembentukan produk telur fungsional rendah kolesterol pada konsep zero waste menggunakan probiotik Lactobacillus. Begitu juga dengan Ibu Umi Kalsum. Bidang keahlian saya pada nutrisi dan teknologi pakan unggas, produk unggas fungsional, dan juga feed aditif. Bidang keilmuan dari Ibu Umi Kalsum adalah ilmu hewan, nutrisi unggas, feed aditif, dan beliau merupakan pakar dari probiotik. Selanjutnya ada Bapak Dedi Suryanto. Beliau juga tim saya pada 2023. Bidang keahlian beliau adalah fisiologi ternak, anatomi hewan, dan ilmu produksi ternak. Dilanjutkan dengan Pak Arief Joko Saputro. Beliau juga tim saya pada tahun 2023. Bidang keahliannya adalah pertanian, agribisnis, digital marketing, dan produk pertanian. Berikutnya ada Pak Nur Hadi Sujoni, beliau juga pernah dapat program matching fund di tahun 2022, yaitu metode pengawetan susu menggunakan kejut listrik. Beliau sangat ahli dalam penjaminan mutu suatu produk pertanian dan peternakan. Bidang keahliannya pada agribisnis dan herbal pertanian. Selanjutnya ada Ibu Anita Quraini. Saat ini beliau akan menjadi bendahara pada program matching fund 2023. Beliau dapat juga program matching fund di tahun 2023 mengenai nanopartikel vermicompost. Bidang keahlian beliau adalah pertanian, agroteknologi, dan juga digital marketing produk pertanian, serta pengolahan limbah pertanian. Pelaksanaan program. Program ini akan diawali dengan penjaminan mutu telur Salivarius yang telah kita bentuk sebelumnya. Pada program ini, kita akan menentukan masa kadaluarsa. Setiap minggu kita akan melakukan pengujian fisik, kimia, dan biologis, serta organoleptik. Pengujian fisik kita lakukan untuk mengetahui bagaimana karakter dari telur ini. Apakah telur ini kekentalannya masih bagus atau sudah sangat encer? Di minggu keberapa telur ini bisa untuk disimpan atau bertahan disimpan. Pengujian kimia yang kita lakukan adalah kita terus menjamin kadar protein dan kolesterol selama penyimpanan. Sehingga produk ketika datang ke konsumen pada jangka waktu best before yang kita tentukan, produknya tetap terjamin kualitasnya. Lalu kita lakukan uji biologis dan mikrobiologisnya untuk mengetahui cemaran mikroba yang ada di dalam telur. Karena kita ingin produk kita benar-benar terjamin, benar-benar higienis, sehingga ketika sampai kepada konsumen, telur fungsionalnya bisa dimanfaatkan dengan sangat baik. Lalu kita juga lakukan uji organoleptik. Uji organoleptik ini kita lakukan untuk mengetahui sampai pada minggu keberapa konsumen tetap menyukai produk yang telah kita buat. Sehingga mutu dari produk ini benar-benar terjamin. Setelah kita tahu masa kadaluarsanya dari telur, kita juga coba pada kemasan yang akan kita buat.
Yang pertama tentu kita desain dulu kemasan dan labelnya. Kemasan dan label ini kita akan uji kepada konsumen, kemasan dan label mana yang disukai oleh konsumen. Nah, pengujian dari kemasan yang akan kita buat dilakukan uji durabilitas dan kemampuan mempertahankan mutu telur Stradivarius. Karena kita berkomitmen untuk menjaga lingkungan, kita gunakan kemasan non-plastik. Nah, kemasan non-plastik ini akan kita uji coba dulu, apakah kemasan ini bisa mempertahankan mutu dari telur yang telah kita buat atau justru dapat merusak dari kemasan telur. Pada hari keberapa dan minggu keberapa telur dalam kemasan yang kita bentuk tetap baik begitu. Setelah kita mendapatkan produk dengan kemasan yang terbaik, kita baru lakukan perancangan strategi pemasaran. Kita akan melakukan pemasaran dengan banyak cara. Yang pertama dengan memanfaatkan media sosial. Yang kedua, kita menggunakan platform digital atau kita lakukan digital marketing. Lalu yang ketiga, kita memasarkan produk dengan sistem charity atau pengabdian. Pada sistem charity ini, kita akan berkolaborasi dengan IHO, Indonesian Health Observe. Nah, IHO merupakan suatu lembaga yang sangat concern terhadap permasalahan stunting di Indonesia. Jadi IHO telah mendapatkan tugas dari Gubernur Jawa Timur untuk membantu mengatasi permasalahan stunting. Produk kita ini sangat cocok untuk mengatasi permasalahan stunting karena protein yang dihasilkan sangat tinggi dengan kadar kolesterol yang rendah. Permasalahan stunting ini tidak hanya pada permasalahan kurang gizi, namun juga pada produk-produk yang berbahaya. Produk-produk yang menggunakan antibiotik growth promoter yang dapat mengganggu pertumbuhan dan kecerdasan otak dari manusia. Maka telur fungsional yang kita ciptakan ini akan sangat menjadi solusi bagi pemerintah untuk menghadapi stunting. Dan melalui IHO ini kita akan mempromosikan telur kita. Setelah itu, kita juga akan menggunakan sistem door-to-door pada rumah sakit, klinik, dan tempat-tempat kesehatan. Dan target utama kita adalah masyarakat yang aware terhadap healthy life. Jadi, target market kita bukan pada masyarakat umum, tapi masyarakat yang sadar terhadap kesehatan produk fungsional. Lalu, setelah produk ini dipasarkan dan dikenal oleh masyarakat, kita akan menggunakan metode promosi yang terbaik yang mana, target kita sudah tercapai, masyarakat yang mana yang banyak menggemari produk kita lakukan analisa kelayakan bisnis. Nah, analisa kelayakan bisnis produk fungsional ini kita lakukan untuk mengetahui seberapa layak bisnis produk fungsional yang kita kolaborasikan dengan mitra. Lalu kita ingin tahu juga di titik mana pada tahun keberapa atau bulan keberapa modal yang kita keluarkan bisa kembali dan produk ini apakah bisa menjadi produk unggulan yang berdaya saing nasional nantinya. Kita harus secara detail dulu menganalisa bisnis. Hal ini juga akan membantu mitra untuk mengetahui bagaimana sasaran produk yang telah dibuat ini bisa tercapai atau tidak di masyarakat. Lalu komponen pembiayaan, kita mengajukan dana sebesar 722 juta kepada Dikti, dan perguruan tinggi akan memberikan sumbangsi sebanyak 24 juta, dan mitra dalam bentuk tunai dan natura, tunainya 827 juta, dan naturanya sebanyak 355 juta. Untuk mitra, di sini akan dianggarkan pada honorarium tenaga peneliti dan pakar, lalu bahan prototipe atau bahan skala terbatas, dan juga pada naturanya berupa fasilitas-fasilitas yang akan kita terima untuk melakukan hilirisasi produk inovasi kita. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.